yang memelihara seluruh kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih semangat? Ya, karena waktu sudah terasa. Mari kita membaca secara bergantian dari Injil Yohanes pasal 6, firman Tuhan yang menyapa kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 15. Saya masih menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua dan tidak mengurangi arti dari yang pertama itu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jerai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jerai yang tersisa setelah orang makan. Kita bersama membaca di ayat 15. Demikian firman Tuhan. Mungkin kita sering mendengar kalau khotbah ini menjadi bahan lelucon, yaitu mengenai makanan yang sisa. Lelucon ini sering diarahkan kepada satu suku. Janganlah kita sebut berapa. Karena saya sendiri kalau diejek suku saya nggak senang. Apalagi kalau dia diejek logat-logat itu, bahan-bahan apa gitu, saya kurang senang. Saya sendiri. Dan sering ini khotbah dikatakan seperti itu. Kalau di situ orang suku ini dan didik-didik, pasti nggak ada sisanya. Benar nggak? Pasti kita kalau mendengar itu pasti kita ketawa. Yang artinya mau dikatakan itu, walaupun itu ejekan, walaupun itu guyonan atau apa-apa, ya bagi kita
kita yang suka melakukan itu, ya kalau ada pesta, ada apapun kalau ada makanan, yang namanya makanan, terus kita berpikir, ini ada pulang lah. Kalau ada sisa, syukur. Tapi kalau ada sisa mau dibawa pulang, masih syukur. Ini kak, belum lagi ada. Terus, lumayan lagi dimakan di rumah. Wah, kalau dilihat enggak bakalan nasi. Jadi bertobatlah kita. Ini pengajaran pada kita supaya jangan kita fokus kepada hal-hal yang itu. Mulai dok, maka habinai kan. Mulu datang ke doa ini. Biar doa mama aslinya tadi. Jangan malu yang biarkan masuk. Ini mengajak kita ya, kalau itu bentuk guyonan dan bagaimana, kalau kita kena ke hati kita ya kita janganlah melakukan itu. Karena coba kita bayangkan Bapak Ibu, 5.000 laki-laki, biasanya kalau ada pesta di dalamnya ada laki-laki pasti ada ibu. 5.000 laki-laki, tentu ada lagi 5.000 perempuan, bahkan mungkin lebih. Belum lagi anak-anaknya, kan begitu. Anak 20.000 diperkirakan orang-orang Israel berkumpul di satu tempat yang sepi, di mana mereka telah mengikut Yesus. Lalu apa yang terjadi yang menarik kita lihat di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan soal makanannya yang kita perlukan pada saat ini. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, iman dipuji, iman daripada murid Yesus dan orang-orang yang berbondong-bondong. Kenapa? Tadi dikatakan di sini di ayat yang sudah kita baca, dikatakan ayat 5, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan. Dikatakan di ayat 7, ayat 6, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Tetapi Yesus mengatakan itu untuk menguji para muridnya. Apakah mereka ada nyali? Apakah mereka ada perhatian? Apakah mereka ada kasih kepada kelaparan orang yang banyak itu? Mereka saja sudah rela. Mereka sudah rela. Ada nggak nyalinya murid-murid Tuhan Yesus? Ternyata apa Bapak Ibu saudara-saudara? Yang dikatakan oleh Filipus di situ, Bapak Ibu saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun itu dipotong-potong. 200 dinar itu, menurut yang saya baca itu, ibaratnya untuk gaji seorang 6 bulan. Gaji itu 6 bulan, 1 orang. Jadi kalau kita hitung UMR 3 kali 6, 18 juta untuk membiayai 20.000, makannya itu tidak cukup. Itulah perhitungan dari Filipus. Dia menyampaikan masalah, tak sanggup kita memberinya itu. Dipotong-potong kecil pun tidak sanggup. Lalu muncul lagi si Andreas. Ada si anak itu yang membawa 5 roti selai dan 2 ikan. Lalu dia juga menunjukkan kekhawatirannya. Apa artinya itu orang sebanyak itu? Nah, Filipus makin dia berhitung-hitung, bahkan juga Andreas juga seperti itu. Ya, itu roti jelai itu tidak terbuat dari gandum, dari tepung gandum. Itu
itu yang biasanya untuk yang dimakan oleh orang-orang miskin, dan juga diberikan kepada, ada juga yang diberikan kepada ternaknya. Nah, income itu juga adalah income yang kering dan kecil ukurannya. Nah, masuk akal memang hitungan daripada si Andreas. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka meniadakan Yesus. Ada Yesus bersama dengan mereka. Nah, kalau mereka berdua mengatakan, ya inilah yang ada, serahkanlah kepadamu Tuhan, Engkau pasti sanggup untuk membuatnya. Nah, itu tema kita. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Jadi dalam segala persoalan yang kita hadapi, kebutuhan hidup kita, kekurangan kita untuk anak dan segalanya, kita hanya menggunakan akal-akal kita, kita, ya kan? Dan suka kita hanya mencari masalah, tetapi kita sulit untuk menemukan solusi bahwa ada Yesus berkuasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena sekarang ini mau ajaran baru, pakaian dan lain sebagainya. Mungkin suami istri akan macam-macam dan segala macam. Apa enak? Kamu bawa ibu masih sekolah, kamu enak, buru-buru, segala macam. Inilah yang kita selalu mengesampingkan tentang persoalan bahwa Yesus itu adalah bersama kita. Padahal Yesus itu sebenarnya menguji kita. Nah, oleh karena itu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari yang perlu bagi kita, yang menarik bagi kita dalam kehidupan kita, di tengah kesulitan atau kesepian atau kita mengalami berbagai tantangan itu, sering sekali Yesus menguji kita. Dan mungkin Dia membiarkan kita dalam masalah-masalah kita di dalam persoalan-persoalan itu. Hanya bagaimana kita mau datang kepada Tuhan. Hanya mau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan, dengan doakanlah apa yang kamu kerjakan, kerjakanlah apa yang kamu doakan. Itu yang menjadi semangat kekuatan bagi kita di dalam perjalanan kekurangan kita, bahwa Yesus berkuasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur, terima kasih Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kami, apapun kebutuhan kami saat ini dan seterusnya, bahwa Tuhan berkuasa untuk memenuhi kami ketika kami datang meminta dan menyerahkan ke hadapan Tuhan. Dan bukan kami dengan menggunakan hitung-hitungan kami, pikiran kami, masalah kami, tapi kami menyerahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan dengan kuasa untuk memenuhi kebutuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Demikian juga dalam hal apa yang menjadi kebutuhan gereja ini, Tuhan berkuasa untuk memenuhi melalui tangan-tangan yang mengasihi Engkau Tuhan, yang memberkati segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.